kelas 3. Yakni rawat inap, rawat jalan, dan pelayanan penunjang. Salah satunya pelayanan kefarmasian. Nah, di pelayanan kefarmasian di rumah sakit dilakukan oleh seorang apoteker dengan tujuan meningkatkan mutu kehidupan pasien, mutu kefarmasian, dan menjamin kepastian hukum kefarmasian. Dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien, apoteker melakukan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta melakukan kegiatan farmasi klinis. Nah, maka dari itu, selama 4 bulan saya sudah bertugas, maka saya menemukan banyak masalah sebenarnya, Pak. Tapi berdasarkan tapisan APKL, nah, jadi yang paling bisa diangkat yakni rendahnya tingkat kepatuhan minum obat pada pasien rawat jalan di UPT RS Pratama Dr. Halik Masulili Pagimana. Nah, kemudian untuk menemukan penyebab masalahnya, maka kami melakukan tapisan USG, Pak. Nah, dari tapisan USG tersebut, maka diperoleh yakni penyebab masalahnya yang paling urgen, rendahnya pemahaman pasien atau keluarga pasien tentang aturan minum obat yang baik dan benar. Kemudian kita untuk mengidentifikasi penyebab masalah, kami melakukan tapisan USG kembali, yakni didapat kurangnya pelayanan farmasi klinik di apotek rawat jalan. Mengapa kurangnya pelayanan farmasi klinik di apotek rawat jalan? Kami melakukan identifikasi akar permasalahan, yakni kurangnya inovasi petugas kefarmasian. Yang kedua, belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, serta kurangnya koordinasi antara apoteker dan dokter. Baik. Selanjutnya, setelah menemukan akar dari penyebab masalah tersebut, maka muncul beberapa ide gagasan. Yang pertama, yakni memaksimalkan pelayanan farmasi klinik dengan metode melakukan konseling pasien di apotek rawat jalan untuk menambah pengetahuan dan kesadaran pasien tentang pentingnya minum obat dengan sesuai anjuran dokter dan apoteker. Nah, yang kedua, membuat SOP konseling pasien oleh apoteker, membuat sarana penyampaian informasi obat baik dalam bentuk leaflet poster mengenai informasi-informasi penggunaan obat yang baik dan benar, diadakannya call center kefarmasian sebagai media komunikasi digital, melakukan koordinasi dengan dokter mengenai konseling pasien dan call center kefarmasian, serta membuat video edukasi tentang informasi obat untuk ditampilkan di ruang tunggu pasien, karena di tempat kerja saya itu belum ada. Baik, ini mengenai rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan 1 bulan ke depan, yakni persiapan pelaksanaan aktualisasi, diantaranya membuat janji konsultasi dengan mentor direktur maupun dokter, terus melakukan konsultasi dengan mentor, konsultasi dengan direktur, dan koordinasi dengan dokter. Nah, nilai-nilai yang masuk yakni berorientasi pelayanan, diantaranya ramah, cekatan, dan solutif dan dapat diandalkan, yang akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, serta kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, serta kolaboratif terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nah, di sini juga memasukkan nilai dasar, manajemen ASN, profesional, dan etika profesi yang harus dijunjung tinggi. Nah, dalam kegiatan persiapan pelaksanaan aktualisasi ini masuk di visi misi daerah, yakni membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif, dan sejahtera, yang pertama. Yang ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur serta penanggulangan bencana. Dan poin ke-6, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan serta akuntabel. Baik, yang langkah kedua, menyusun draft SOP konseling dan mekanisme pelayanan informasi obat atau PIO.
Yang pertama langkah yang saya lakukan yakni mencari informasi, menyusun dan mengetik SOP konseling serta mekanisme pelayanan informasi obat, kemudian mencetak SOP konseling oleh apoteker dan mekanisme pelayanan informasi obat, dan kemudian saya konsultasi dengan direktur kembali. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai dasar yang terkandung yakni yang pertama saya menjunjung berorientasi pelayanan, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, adaptif, yang terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan melakukan manajemen ASN, yakni harus profesional, memiliki nilai dasar pelayanan publik, serta dalamnya harus menyangkut smart ASN, yakni digital skill dan digital culture. Yang saya lakukan ini masuk dalam visi misi daerah seperti yang sebelumnya Bapak Ibu, yakni kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi nomor 1, 3, dan 6 seperti yang sebelumnya. Yang ketiga, langkah ketiga yang saya lakukan yakni membuat kartu konseling dan kuesioner evaluasi konseling serta membuat leaflet serta poster dan video yang akan digunakan sebagai salah satu alat untuk memberi informasi obat kepada pasien. Yang pertama yakni mencari referensinya terlebih dahulu untuk mendapat informasi dan bahan materi. Yang kedua, merancang dan mengetik kartu konseling serta kuesioner. Terus merancang dan mengetik kartu konseling dan kuesioner serta konsultasi dengan mentor. Nah, berorientasi pelayanan yang harus terkandung dalam langkah yang akan saya lakukan, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kompeten meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, adaptif terus berinovasi, manajemen ASN, profesional pelayanan publik, smart ASN, digital skill, dan digital culture. Hal ini sama juga Pak, Bapak Ibu, menyangkut visi misi daerah yakni nomor 1, 3, dan 6. Nah, di langkah keempat, saya melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien dan melakukan konseling pasien. Nah, kegiatan yang pertama, mohon maaf Pak Kahlil, ini sudah breakout room, Pak. Ada yang memencet kayaknya. Ini gimana, Pak? Baik, saya tetap lanjutkan atau bagaimana? Kenapa Pak sudah mau Kahlil? selesai waktunya ya? Tadi mood, aduh. Settingnya cuma sebentar. Mohon maaf Pak Kahlil, bagaimana ini Pak selanjutnya? Mohon maaf Pak Kahlil, bagaimana Pak Kahlil? Bukan ada yang pencet ini, pas kita kayak terbang-terbang ini dari ruangan. Ayo silakan, kembali.
Dilanjut kembali. Baik, saya akan melanjutkan kembali. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, ini langkah keempat, yakni melakukan pelayanan informasi obat kepada pasien dan konseling. Nah, yang pertama melayani resep pasien, melakukan penyiapan obat, melakukan pelayanan informasi obat secara lisan, meminta kesediaan pasien untuk diberi konseling dan memberikan konseling. Yang kelima, langkahnya yakni meminta kesediaan pasien mengisi kuesioner sebagai bahan evaluasi pelayanan konseling dan pelayanan informasi obat. Yang pertama yakni meminta kesediaan pasien mengisi kuesioner evaluasi pelayanan konseling. Yang kedua memberikan waktu pasien mengisi kuesioner evaluasi. Yang kemudian menerima dan mengarsipkan kuesioner evaluasi pemberian informasi obat dan konseling pasien. Tujuan utamanya dari langkah ini mendapat penilaian pasien rawat jalan sebagai tolak ukur kegiatan ini bisa menyelesaikan masalah yang diangkat sebagai isu. Nah, untuk nilai-nilai dasar yang terdapat di kegiatan ini yakni berorientasi pelayanan, ramah cekatan solutif dan dapat diandalkan, akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, harmonis, suka menolong orang lain, loyal, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, adaptif, cepat menyesuaikan dan menghadapi perubahan, dan manajemen ASN-nya profesional, memiliki nilai dasar dan pelayanan publik. Nah, kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian misi daerah, yakni nomor 1, 3, dan 6, diantaranya membangun sumber daya manusia berkualitas, produktif, dan sejahtera, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur dan penanggulangan bencana, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Inilah yang diharapkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penyajiannya. Tapi untuk mengawali nilai-nilai, ada nilai-nilai memperbaiki segera bila menemukan kesalahan. Ya, kesalahan apa itu? Kesalahan menuliskan nama coach. Itu penting karena bernilai historis. Oh iya ya. Ya, di laporannya udah bagus. Nah, di sini ya, semua aspek itu harus kita membiasakan diri ya, membiasakan diri untuk selalu yang benar. Baik. Iya, baik. Terima kasih ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penjelasan dan penguatan terhadap rancangan kegiatan dari Devi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, yang saya hormati Ibu Coach, dan yang teristimewa untuk Saudari Devi selaku peserta Latsar pada hari ini. Saya selaku mentor atas nama Devi Ayu ini yang menyampaikan tentang isu meningkatkan kepatuhan minum obat kepada pasien rawat jalan di Rumah Sakit Pratama Dr. Abdul Halik Masulili Pagimana. Kami dari pihak Rumah Sakit Pratama, khususnya saya selaku mentor, sangat mendukung dan menyetujui rancangan yang telah dibuat ini. Mengingat pelayanan yang ada di Rumah Sakit Pratama ini bisa dikatakan belum optimal. Sebagai informasi bahwa Rumah Sakit Pratama ini merupakan rumah sakit IPD yang di dalamnya terdapat pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta beberapa pelayanan penunjang yang salah satunya yaitu pelayanan kefarmasian. Yang dalam hal ini, untuk pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit Pratama itu lebih berorientasi pada pengkajian dan pelayanan resep serta pelayanan informasi obat itu sangat terbatas. Rumah Sakit Pratama ini terletak di Kecamatan Pagimana dan kebanyakan pasien yang datang berobat di rumah sakit ini mempunyai tingkat pendidikan yang
rendah dan pengetahuan yang cukup rendah tentang kesehatan. Oleh karena itu, tentang kepatuhan minum obat yang dibuat oleh saudara Devi Ayu ini sangatlah tepat untuk diterapkan di rumah sakit ini demi peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di rumah sakit Pramana ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Mentor. Dan silakan Devi di stop share tadi. Sudah. Selanjutnya saya persilakan kembali kepada Bapak Penguji untuk langsung memberikan evaluasinya. Disilakan Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH, kemudian yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Indriani Dauda SKM, sama ya dengan Pak Kaban kita. Pak Kaban, iya. Kita ini Pak Adi Joyo Dauda, ada hubungannya barangkali. Mentor. Satu dari lu, satu gimana Bu? Iya. Ada sama, saya juga Muhammad Rian Dauda juga. Enggak. Udah. Yang Dauda Pak Kaban kita. Ya. Kalau ada Fam Daudanya begini, serasa bicara dengan Pak Kaban. Kalau bicara dengan Pak Kaban artinya sudahlah kita selesaikan saja secara adat. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah hadir. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini, dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari mentor, karena mentor orang yang paling mengerti apa yang disampaikan oleh Devi Ayu. Kemudian mentor yang di lapangan. Dan saya sebagai penguji senang sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Mentor, bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Devi Ayu ini yang dia tulis dalam rancangannya sangat disetujui, kemudian sangat didukung, kemudian sudah tepat dan sudah tepat untuk meningkatkan pelayanan. Ketika mentor sudah menyampaikan itu, Bu Ayu, sebenarnya selesai sebenarnya ujian. Kenapa? Karena mentor yang paling tahu. Kalau penguji biar dibohong-bohongi juga enggak tahu teknis. Kita malah bicara masalah proses. Baik, di room ini juga ada Pak Host, Pak Khalil Gibran. Izin Pak Host, nanti izin ya, tidak terulang lagi, kasihan Ibu Ayunya. Blank akhirnya. Mau menjelaskan, terputus, itu pasti agak terganggu. Siap. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ada trouble kayaknya tadi. Oke, baik. Ya, jadi bukan lantaran ada yang korek, karena memang settingan awal untuk waktunya itu tidak tepat. Oke, saya lanjut. Yang kami banggakan Ibu Devi Ayu Prabaningsi. Saya sudah baca laporannya, kita sudah mendengarkan PPT-nya beliau. Saya senang sekali di dalam laporan ini ada berdasarkan hasil pengamatan, artinya dia menunjukkan ada kondisi saat ini dengan data yang objektif, saya kira. Kemudian ada kondisi yang dia harapkan ketika menuliskan di akhir-akhir paragraf bab 1. Saya mengapresiasi itu. Kemudian di dalam langkah harapan saya nanti aturan-aturan saja nomor 5 tahun 2014 tentang tahun 2021 dan sebagaimana yang sudah diubah ke Perlan nomor 10 kalau tidak salah, itu tentang Latsar ini sendiri yang sementara kita ikuti. Berikut di bab 2 kalau tidak salah. Ya, di bab 2 di bagian rancangan aktualisasi item nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, sampaikan sebelum menyampaikan tabel, sampaikan dulu narasi sedikit. Kan enggak enak ujuk-ujuknya langsung tabel. Dibuatkan narasinya berdasarkan surat edaran Menang implementasi core value dan employer branding ASN tentang ini tadi. Pastikan dia ikut
saya masuk kegiatan inti di seperti itu.